Apakah orang-orang yang cara memahaminya seperti itu lalu dia punya banyak jamaah ribuan bahkan puluhan ribu, ya apakah orang-orang model begitu bisa dikatakan ulama? Ini yang terjadi, ini masalah kepentingan-kepentingan politik ya dan sebagainya. Tapi dia mengaitkan dengan keyakinan. Ini gimana kita menanggapi ustadz yang model begini? Kemudian saudara Amriza, karena Anda sering berjalan, sering bertemu dengan para ulama, para guru, para ustadz, tentu mereka itu ada persamaan, mungkin juga ada perbedaan. Nah, apakah bisa dikategorikan, ini pertanyaannya, orang-orang yang memahami agama secara frontal begitu, artinya secara maknawi, karena itu yang belajar ini belajar itu bahkan dibid'ahkan semua sama dia itu, ya kan? Masalahnya gitu. Saya pernah lewat bukan WhatsApp, jadi menerangkan satu masalah. Katanya begini, keluarkanlah 100 kitab. Kitab itu nggak laku bagi kami Quran dan hadis gitu. Jadi dia nggak menganggap itu bid'ah. Jadi yang nggak bid'ah itu hasil pikirannya dia, yang nggak bid'ah. Nah, jadi apakah orang-orang yang memahami agama model begitu bisa dikatakan ulama? Soalnya ulama ini kan kata Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasun, al ulama, al anbiya, sumal ulama, sumas syuhada. Nah, apakah orang-orang yang cara memahaminya seperti itu lalu dia punya banyak jamaah ribuan bahkan puluhan ribu, ya apakah orang-orang model begitu bisa dikatakan ulama? Gitu. Silakan. Kalau seperti itu namanya mengatakan itu mengatakan produk orang jelek, produk kita benar. Orang nggak boleh gini-gini. Sementara kita memakai Al-Quran kemudian kita tafsirkan menurut penafsiran kita. Kan sama aja, isi pemikiran itu kan, yang kitab itu kan isi ijtihad ulama, pemikiran ulama yang diketahui oleh ulama, pemahaman ulama, kemudian dibukukan. Bedanya apa? Terus mereka katanya apa? Langsung Al-Quran dan hadis, kemudian nanti diterangkan sesuai pemikiran mereka. Kan bodoh juga mereka sebenarnya. Melarang orang makan cabai itu, cabai saya nggak apa-apa. Kan goblok juga kan. Melarang orang, kamu nggak boleh belanja sana, nggak boleh. Sana apa? Sana nasinya beda. Terus sini makan, sini nasi saya. Ya sebenarnya sama aja, mereka melarang berpendapat menurut ulama, sementara mereka sendiri menggunakan pendapat. Jadi bodohnya mereka itu nggak tahu. Di situ letak bodohnya, kesalahannya gitu kan. Ya, walaupun bahasanya bodoh kasar itu. gitu kan. Dia apakah yang model begitu bisa dikatakan ulama juga tuh? Atau hanya sekedar ustadz begitu aja? Nggak bisa dikatakan ulama kalau seperti itu. Ulama itu menuntut ilmunya nggak instan, mempunyai adab, etika, mempunyai rujukan, ada kurikulumnya jelas, nggak bisa comot-comot. Oh langsung Al-Quran, iya bisa langsung Al-Quran. Itu dalam Bismillah aja. Kalau ditafsirkan mungkin 1 halaman lebih, tafsir yang ringan aja gitu, dalam Bismillah aja. Nah, iya pokoknya lengkap lah, ilmu alat, ilmu apa kan, ilmu nahu, ilmu saraf, semuanya lengkap. Jadi nggak boleh baca Quran langsung diterangkan, nanti terangnya sembarang aja. Kan ada ancaman ya, barang siapa yang menafsirkan Quran menurut ra'yinya sendiri itu kan diancam, silahkan ambil tempat kata Nabi di dalam neraka. Artinya menafsirkan Quran tanpa pakai ilmunya Al-Quran ya, salah satunya adalah ilmu nahu sorof tadi. Nah, jadi itu tidak bisa dikategorikan ulama. Tapi kan ada juga, kalau kita baca kitabnya Imam Al-Ghazali, beliau itu kan secara garis besar membagi ulama itu kepada 2 bagian ya. Ada ulama dunia atau ulama usu istilahnya, ada ulamaul akhirah. Nah ini bagaimana ini? Kalau Imam Ghazali berpendapat seperti itu, ulama su, beliau itu memang ulama, ilmunya mapan.
cuman ilmunya itu digunakan bukan untuk kemaslahatan umat atau bukan untuk kemaslahatan akhirat. Kalau yang ini beda, nggak punya ilmu sama sekali, cuman keberanian aja, kemudian pandai pidato, kemudian mengutip potong-potongan hadis, kitabnya pun nggak tahu apakah punya kitab mereka apa enggak. Kalau yang Imam Al-Ghazali katakan itu benar-benar ulama, betul-betul menuntut ilmu, punya kitab, cuman ya salah beliau itu kan, oknum yang tersebut menyelewengkan ilmunya untuk dunia. Nah, ini beda, nggak sama. Jadi kalau yang ngutip-ngutip ini nggak termasuk ulama ya, walaupun ulama usuk sekalipun nggak masuk dia ini. Nggak masuk. Karena dia nggak punya ilmunya. Nggak ada ilmunya. Nah, jadi kalau ulama Cukup syarat, usuk, nggak cukup kalau syarat. ya kalau ulama usuk ini memang ulama, Ya. alim, cuman ilmunya dipakai untuk mencari Cari dunia ya, atau seperti ulama-ulama yang memang ada ilmunya menjilat kepada pemerintah. Ini termasuk ulama usuk ya, menjilat dalam arti kata dia ingin mendapatkan sesuatu dari pemerintah. Kecuali kalau dia bersama pemerintah untuk menasihati pemerintah, itu kan lain lagi. Baik, ya beda. seperti Syekh Abdul Rauf itu kan mufti ya. dekat dengan raja kan. Nggak bisa kita katakan kalau ulama dekat dengan penguasa terus dikatakan ulama usuk, nggak bisa. Kalau ulama tadi dekat dengan pemerintah dengan maksud ingin mendapatkan mungkin pangkat, mungkin duit dan sebagainya, nah ini mungkin yang termasuk ulama usuk tadi. Nah, ya sebagaimana kita lihat ya di sebuah video yang ada di YouTube kalau tidak salah ya, itu ada orang ustadz ya, nggak bisa dikatakan ulama kali ya, ustadz lah, dia menghujat para ulama-ulama yang berseberangan dengan pahamnya dia, tapi dia menjilat pemerintah di dalam videonya itu ya. Dia menanggapi 6 orang anggota Laskar FPI yang meninggal ya, kan sebagian para ulama mengatakan itu kan mati syahid ya, tapi dia mengatakan mereka itu bukan mati syahid. Nah, mati syahid apa mereka? Nabi mana yang mereka selawati? Tuhan mana yang mereka sembah? Ya, katanya begitu. Jadi Tuhan mana yang mereka sembah? Mereka mengucapkan selawat kepada nabi-nabi mana yang mereka selawati. Ini kan orang yang model begini kan hanya membuat suasana semakin keruh ya. Jadi padahal sebenarnya ini kan masalahnya masalah politik, nggak ada masalah agama sebenarnya. Ini yang terjadi ini masalah kepentingan politik ya dan sebagainya. Tapi dia mengaitkan dengan keyakinan. Ini gimana kita menanggapi ustadz yang model begini? Kalau awak pun belum juga melihat videonya kan, cuman udah dapat gambaran ya. Kalau bagi awak itu hiburan aja pribadi ya, ustadz yang nanggapin gitu pribadi, ini menurut pribadi itu hiburan aja. Soalnya memang udah dijaminkan sama Nabi di akhir zaman terjadi begini gitu kan. Jadi nggak heran lagi, apalagi dalam perjalanan dari Aceh kan sampai ke sini, itu ya banyak jumpa lah orang dosen gitu kan, dosen dokter, beliau dosen diperhitungkan di sekolah tinggi itu, termasuk sekolah tinggi itu beliau masuk bisa menghitam dan memputihkan, memajukan dan memundurkan sekolah itu, kepintaran beliau kan. Tapi kita itu tiba di rumah beliau itu disambut layaknya tamu gitu, tamu ya. Bagaimana layaknya tamu disambut seperti itu. Sementara pas ada singgah juga kan di sebuah tempat, itu pun bukan di rumahnya, di musola kan, karena dia pengurus tempat tersebut ya, kita lapor minta izin. Waduh, bahasanya dia bukan dosen, cuman guru sekolah rendah lah, sekolah ya pokoknya sekolah di bawah perguruan tinggi lah. Wah, bahasanya masya Allah nggak tanggung tingginya. Sementara orang yang dosen S3 beliau di luar negeri itu kan, di Sudan, dan udah mau beli profesor tapi belum mau, ntar lagi kata beliau. Kita disambut, sementara nih orang cuman S2 guru anak-anak gitu. Oh, bahasanya alah.
Jadi orang itu berbicara memang sesuai skillnya. Apa? Cara menanggapi sesuatu itu sesuai skillnya ya. Baik itu skill dalam ilmu dan pengalaman. Ya, dokter ini beliau paham kan bagaimana karakter manusia semua. Apalagi melihat wajah orang itu mungkin beliau paham gerak-geri. Kalau guru yang satunya lagi, ya namanya guru anak-anak kan, ya wajar ada bicaranya seperti itu. Jadi kuluman ala syaklihi, betul itu. Orang itu terhadap skillnya. Ya seperti itulah. Jadi itu menurut awak hal yang wajar. Kalau bagi awak itu ya hiburan aja gitu kan. Ya kalau kayak dosen itu Allah bikin orang semua kan, jadi nggak ada variasinya perjalanan kita, datar aja kan. Ya, ya pokoknya banyak aneh lah dalam perjalanan itu. Ada orang-orang besar menyambut kita, orang-orang yang tanggung gitu, bukan kalau masyarakat hormat kita. Orang yang tanggung gitu, masyarakat pun agak tinggi dikit, tinggi pun tidak, orang-orang tanggung lah. Nah, jadi agak agak songong gitu. Itu biasa aja. Agak bangang lah kalau Nah, bangang maksudnya. Jadi kalau yang Ustadz bilang tadi, yang ceramah menanggapi 6 orang meninggal bukan mati syahid, Tuhan mana yang mereka sembah, Nabi mana yang mereka selawati. Jadi selama ini kemana aja beliau Ustadz itu kan? Apa enggak melihat agamanya apa, salawatnya gimana? Kan nggak tahu ya. ya dia kan kalau kita lihat dari cara dia bicara, dia itu kan menjilat kepada pemerintah gitu. Dia saudaranya dapat musibah, dia berusaha untuk dapat nama agar dekat dengan pemerintah. Padahal pemerintah kan masalahnya bukan itu. Yang terjadi sekarang itu kan masalahnya kepentingan-kepentingan dunia lah ya. Yang terjadi sekarang itu yang sebenarnya. Tapi dia malah menyudutkan saudara seiman. Jadi seolah-olah dianggapnya tidak beriman gitu loh. Ini yang jadi masalah, yang repot itu. Nah, kalau itu masalahnya, kalau bagi awak pribadi ya Ustaz ya. Ya Ustaz itu awak anggap hiburan aja. Itu merupakan dalam dunia ini kan ada orang yang membela kita, ada yang menghina kita. Itu biasa. Dan ada kalanya Allah meninggikan derajat seseorang itu bukan dengan mendapatkan musibah, ada kalanya dengan bulian. Mungkin oknum tadi kan yang katanya Ustadz, nah itu kan membuli namanya itu kan, mengejek. Ya mungkin dengan cara itu Allah meninggikan derajat yang diejek tersebut. Jadi kita sebagai orang yang tahu dikit itulah, ya menerima aja. Itu memang kalau kita belum tahu, kalau kita nggak berguru nggak bisa menerima. Kenapa kita dibully, kenapa cuman kalau kita berpihak gitu kan, maksudnya itu kalau boleh pilihan, bukan berpihak ya, pilihan. Manakah yang kita pilih? Ya tentu yang membela korban. Kenapa? Itu kan manusia kan, orang beriman, udah meninggalnya nggak tahu, wallahu alam kan bagaimana caranya. Apalagi kita lihat di medsos, hiruk pikuk kan, simpang siur nggak tahu bagaimana. Jadi ya sebagai saudara kita seiman ya kita sedih itu aja kan, kenapa meninggalnya seperti itu. Adapun masalah politiknya ya wallahu alam, ana nggak ngerti juga politik ya. Ana ngerti juga politik. Kemudian si Ustadz tadi yang komen seperti itu, ya tergantung pribadi dia lah. Mungkin Allah bikin beliau seperti itu untuk meninggikan derajat orang yang beliau bully. Itu aja bagi kita. Cuman bagi pesan bagi adik-adik, ya lihat berita itu kan, bagi adik-adik kelas lah, itu disaring gitu, jangan ditelan mentah-mentah buat perbandingan bagi kita. Emang dunia mah begini, dunia mah begini, udah akhir zaman, jadi kekacauan udah janji Tuhan gitu kan. Cuman kita aja yang introspeksi diri. Ya salah satunya khalwat itulah membuat kita lebih arif gitu. Salah satu di antara sekian cara. Kembali kepada judul bincang-bincang kita yaitu khalwat ya. Jadi kalau sekarang tempat khalwat yang paling aman ya masjid ya.
tempat yang paling sepi dari dunia itu kan masjid sebenarnya. Walaupun sekarang masjid juga udah mulai masuk hiruk pikuk dunia ya, antar pengurus bertengkar, ingin rebutan jadi ketua macam-macam. Itu ya, itu sebenarnya apa namanya terlalu naif lah kalau kita sebut juga. Kalau rebutan jadi bupati, jadi apa, jadi presiden itu udah wajar. Tapi kalau rebutan jadi pengurus masjid ini saya kira terlalu apa namanya belajarnya mungkin terlalu ngantuk dulu. Jadi baiklah saudara-saudara sekalian, ya seksi pertama bincang-bincang kita dengan saudara Amrizal, insyaallah tuangku Amrizal. Ini nanti insyaallah kan di tuangku Amrizal. Insyaallah. Ya, tentang masalah khalwat dan sedikit kita menyinggung berbagai fenomena yang terjadi saat ini di negara kita Republik Indonesia. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.